Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' ulama wal awliya'i was salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, khususan ila Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad sahib risalah. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini yaitu tentang keadilan. Melanjutkan kajian yang lalu. Pas ini malam 17 nanti Agustus besok ya. Nih pas malam keadilan. Tengoklah Allah macam dah ngatur. Ya memang Allah ngatur. Jadi semuanya harus dilaksanakan berdasarkan keadilan. Terakhir kemarin kita sampai di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, Rasulullah berdoa, barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia berlaku lembut kepada umatku, maka berlembut-lembutlah engkau kepadanya. Faman saqa alaihim fasquq alaih. Dan barang siapa ya Allah yang berlaku keras kepada mereka, maka keraslah engkau kepadanya. Itu doa Rasulullah. Ada balikannya semua. Doa Nabi kalau ada seorang yang memegang satu urusan daripada umat Rasulullah SAW, kemudian dia bersikap bagus, lembut terhadap umatnya Rasulullah, maka kata Rasulullah, lembutlah ya Allah engkau dengan dia. Tapi kalau dia keras, dia zalim, kau keraslah dengan dia ya Allah. Masalahnya kita ini kadang-kadang lupa ketika seorang berlaku zalim kepada kaum muslimin, itu dia lupa dia tuh zalim sama umatnya siapa. Itu lupa. Coba dia ingat, aku nih zalim sama siapa ini? Aku
menzolimi umatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Rasulullah. Kok dizolimi? Rasulullah nggak terima doa Rasulullah. Kalau dia keras, dia zalim kepadamu, keraslah kepadanya ya Allah. Jadi nggak akan tenang, nggak akan senang penguasa yang menzolimi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipercayai, dikasih amanah sama Allah, tambah sewenang-wenang. Ada satu lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min walin yamutu wa ghasin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah." Tidak ada seorang pemimpin yang mati dan dia menipu rakyatnya, maka kecuali Allah mengharamkan surga baginya. Lah macam mana tuh? Sehebat-hebatnya pemimpin zaman sekarang ini, kalau untuk kehebatan pemimpin di dunia ini, ketenarannya di dunia ini, tak bisa melawan tenarnya Fir'aun. Tak bisa, tak bisa. Kayaknya nak ngalahkan Fir'aun tak bisa. Zaman dulu, cuma sayang zaman dulu tuh tak ada mobil Rolls Royce, Mercy, tak ada, Pajero, pokoknya tak ada lah. Kalau ada, di istana Fir'aun tuh penuh mobil mewah. Iya, Korun punya tak berapa ratus mobil, Haman punya berapa. Dulu tak ada pesawat pun punya Fir'aun tuh. Kalau memang zaman dulu sudah ada orang bikin pesawat, itu saking hebatnya pemimpin dunia pada waktu itu Fir'aun. Zaman sekarang, tapi ketika dia ghas li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah, ketika dia curang, zalim terhadap rakyatnya, dia haram baginya surga, kata Rasulullah SAW. Fir'aun macam mana nak masuk surga? Tak bisa. Untuk contoh bagi penguasa-penguasa zaman sekarang, tuh ada mayatnya masih ada dimumikan, tuh tenggelam di Laut Merah tuh, diangkat sama Allah, dah mati diangkat sama Allah, ditaruh di piramid itu, dikasih balsam lah, kasih apalah, inilah. Sengaja itu sudah diberitakan di dalam Al-Quran, memang untuk contoh bahwa ini dulu, ini yang mukanya kayak gitu tuh, dia jadi mumi, ini dulu orang yang paling hebat di muka bumi di zamannya Fir'aun. Ternyata tengok sekarang orang nengok aja jijik, orang nengok jijik. Nah, itu sekelasnya Fir'aun. Kalau masih kroco-kroco apalagi. Di dunia duitnya pun tak dapat banyak sangat. Nah, di akhirat neraka jahanam. Naudzubillah sama naudzubillah. Itu terakhir. Sekarang kita masuk lagi di bab yang berikutnya. Wa alaika bi birril walidain. Nah, kita masuk bab baru, yaitu birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Fa innahu min aujabil wajibat wa iyyaka wa uquqahuma. Berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk wajib-wajibnya perkara-perkara yang wajib. Wajib-wajibnya perkara yang wajib, ya. Wa iyyaka wa uquqahuma, jangan sampai kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian. Fa innahu min akbaril kabair, maka sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk termasuk dosa-dosa yang paling besar. Qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar engkau tidak menyembah kecuali kepadanya, dan wabil walidaini ihsana, juga mewajibkan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Habis, jangan kau nyembah selain Allah terus engkau berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu.
Itu satu garis di dalam Al-Quran. Ya. Wallati ba'daha wa qala ta'ala anishkurli wali walidayk, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku, wali walidayk, dan kepada kedua orang tuamu. Tengok macam mana Allah, syukur kepada Allah, kemudian kepada orang tua, urutannya kayak gitu. Fanzur kaifa qaranal amra bi ihsan ilaihima bi tauhidih. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamakan, membarengkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu bersamaan, berbarengan perintah tauhid, mentauhidkannya. Wa syukrahuma bi tauhidihi wa syukrahuma iyahu bi syukrihi, dan membarengkan syukur atau terima kasih kepada orang tua dibarengkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bibtigha'i mardatihima, wajib bagimu mencari ridhonya orang tua. Wajib. Kalau ada anak hidup di dunia ini dia tak cari ridhonya orang tua, dia tak akan bahagia hidup di dunia ini. Di dunia akhirat pun tak bahagia. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu tergantung di dalam ridhonya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua tak ridho, Allah tak ridho. Wamtithalu amrihima, dan menunaikan perintah orang tua. Zaman sekarang ini pendidikan birrul walidain kurang, sehingga anak-anak zaman sekarang ini berani-berani dengan orang tuanya. Kalau anak zaman dulu entahlah, tak tahu kita kan, tak ngalamin, tahu kita cuma maling kundang aja. Ada lagi tak tidak. Tapi sebetulnya hal yang berhubungan dengan orang tua itu sebetulnya harus betul-betul diperhatikan. Kadang-kadang lupa, anak-anak dengan orang tua dicuek aja, segala macam lah pokoknya. Tak ngambil ridhonya ini, tidak peduli kepada orang tua, ditinggal gitu aja, tak terlalu dipikirkan, tinggal lama, tak balik-balik, anaknya tak jenguk-jenguk, balik kalau ditelepon bapak, mama, opname di rumah sakit, baru balik ni. Kata, bang, baliklah. Apa? Mama masuk ICU. Baru sibuk nak balik. Begitu balik sudah terlambat. Oh, ini kapal belum masih ini pesawat delay segala macam. Tidak ketemu sama mamanya. Di dunia tidak sempat berbakti kepada orang tua. Sayang. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kayaknya remeh, kayaknya biasa. Zaman sekarang ini kayaknya biasa gitu dengan orang tua. Sibuk dengan kadang-kadang ya kepentingannya masing-masing dan sebagainya. Iya boleh, orang namanya ada kebutuhan, tapi jangan sampai terlalu mengabaikan. Dalam 1 tahun minta 2 hari 3 hari, mamanya pun tak dikasih, tak balik. 3 tahun, kadang sampai berapa tahun tak balik. Kadang dapat gaji pun tak ada nak ngasih orang tua. Orang tua dah ada kok, dah ada ini kok. Bukan masalah ada tak ada, namanya balas budi. Untuk mencari ridho orang tua. Orang tua tu tak butuh dibayarin sama anaknya, tetapi kan anaknya perlu mengambil ridho hati orang tuanya. Fanzur kaifa qarana amra bil ihsan ma lam yakun maksiatan. Fa'alaika bibtigha'i mardatihi ma wamtisali amri ma lam yakun maksiatan. Wajib bagimu
menunaikan seluruh perintah orang tua selagi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat tak boleh. Taat sama Allah didahulukan daripada taat kepada orang tua. Bapak nyuruh, nak engkau pergi sana kasih duit 50.000, nak kau beli, tolong ni nak 50 belikan nomor sana. Bapak dia malu dah tua, masih beli nomor rekor. Kasih, nak belikan sana, pergi, jangan tahu orang. Haram taat sama orang tua yang begini, tak boleh. Taat tak juga. Kalau gitu dipukul tak ada masalah. Tak usah, tak boleh. Kita taat kepada orang tua yang dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Dan contoh-contoh yang lain. Wajtinabu nahyi ma lam yakun ta'atan wajibah, dan menjauhi larangannya selagi itu bukan merupakan satu ibadah ketaatan yang wajib. Kalau bapak melarang ya sudah, jangan mancing kau. Ya sudah, bapak tak kasih, mak tak kasih, jangan pergi mancing. Padahal aduh mak dah siap semua umpan, semua sampan dah okey, kata mama, tak usah pergi. Mak ni macam mana lah, tak tahan. Ya sudah, macam mana lagi, dia tak kasih kan. Tapi kalau orang nak ibadah solat Jumat kata tak usah pergi, ini tak boleh. Kami yang tak pergi, terpakik terlolong tak masalah. Yang penting solat Jumat tu aja aku tetap pergi. Melarang anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah kewajiban itu tidak boleh, dan tidak boleh si anak mentaati perintah orang mentaati atau meninggalkan apa yang dilarang oleh orang tuanya pada waktu itu. Enggak boleh. Ngapa kau tak Jumatan? Bapak aku marah-marah tak kasih, katanya. Aduh, kau ni lebih pilih dimarah Tuhan sama dengan dimarah bapak. Biarlah bapak marah, yang penting Allah tak marah. Lebih bagus dimarah bapak daripada dimarah Allah. Itu. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Wa bi idzarihi ma ala nafsik wa taqdimi muhimmati ma ala muhimmatik. Wah, ini yang agak repot. Bi idzarihi ma ala nafsik. Izar ni apa? Izar ni artinya mendahulukan. Mendahulukan mereka daripada dirimu. Mendahulukan mereka daripada dirimu. Pagi itu udah siap-siap nih. Aku nak ada jalan-jalan lah. Ini agak waktu enak nih. Kemana? Mau pergi kemana? Belanja apa? Tetapi pada waktu itu orang tua nih ngajak pula tempat lain. Orang tua, nak, kata mamanya, mama nih aku pengen beli bakso lah. Di mana yang di sana tuh? Pergi. Anaknya pada nak pergi ke sana. Waktunya ada ini kan. Mana yang harus didahulukan? Ya harus didahulukan orang tua. Ini sama-sama boleh nih, maksudnya sama-sama boleh, sama-sama hal yang mubah. Apa yang mau dilakukan si anak ini mubah, apa yang dilakukan si ibu atau orang tua ini juga mubah yang diinginkan. Ini harus didahulukan yang orang tuanya. Tuh. Jadi memang susah, kadang-kadang berbeda kepentingan dengan orang tua. Itu paling susah bagi si anak untuk mengambil keputusan. Jarang mereka lebih mementingkan apa yang dipentingkan oleh yang dianggap ayahnya itu atau ibunya itu penting. Apa yang dikehendaki oleh ibu dan ayahnya ini kok lebih didahulukan sama apa yang dianggap mau didahulukan oleh dia. Ini sulit luar biasa kayak gini. Kalau tidak berangkat dari birrul walidain dengan keikhlasan hati untuk menyenangkan hati orang tua, mencari ridhonya, ya sudahlah. Ngalah aja lah. Yalah pak, yalah mak, lah kita pergilah.
Nah itu memang berat. Nah, apalagi tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya, tambah berat lagi itu. Umpamanya ada tempat pekerjaan di daerah lain, kata menyenak, kau tak usahlah pergi ke sana, sama mama aja lah sini. Waduh, pusing anaknya ini, macam mana lah mama nih. Ini kesempatan ini mak, kalau tak sekarang kapan lagi nih. Ini masalah seperti ini. Mana yang harus didahulukan? Didahulukan, harus mendahulukan orang tuanya. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Ada hal-hal yang sulit. Dan yang lebih lagi sulit dari itu, yaitu wa taqdimu muhimmatihima ala muhimmatik. Nah, mendahulukan kebutuhan mereka daripada kebutuhanmu. Nah, kepentingan mereka dahulukan daripada kepentinganmu. Belum punya rumah, kita ni masih ngontrak. Rumah orang tua bocor-bocor. Tengok ini bocor, jendela pun dah. Pokoknya rumah ni harus direhab lah. Sementara dia sendiri dah niat nak beli rumah ni, nak macam mana nak bikin apalah rumah apa, dah siap-siap beli batu bata, beli ini mak juga butuh, bapak butuh ni. Ya sudahlah, ini uang aku gunakan untuk bangun rumah mama sama bapak dulu, biar tenang, tak kena hujan, tak kena panas, atau lain sebagainya. Atau punya orang tua nak berobat, sini tayem pula nak beli semen, beli besi, beli apa, orang tuanya sakit, nak kena berobat. Ya sudah, dahulukan kepentingan orang tua. Susah kayak gitu. Rumah, terutama contoh yang sama-sama yang tidak terlalu berat. Rumah, kadang-kadang rumah orang tua ni aduh sudah tak layak ditengok rumah orang tua itu. Tapi rumah anak-anak yang besar, megah, rumah orang tua itu rumah mama dia gubuk, rumah anaknya villa, kan? Tengok, aduh, tak imbang. Padahal sudah butuh direnovasi dan sebagainya. Dahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan dirimu sendiri. Sama pentingnya, tapi dahulukan yang dipentingkan oleh orang tua. Karena hakikatnya kita ini kan asalnya dari orang tua. Kalau orang tua tak ada, kita mana ada. Orang tua makan susah, belanja susah, kita sibuk nak menghabiskan duit bikin rumah sendiri. Orang tua makan apa tak terurus. Biar senangkan hati lah dulu. Orang tua senangkan hati, cukupi kebutuhannya apa. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita. Wa minal uquqi an tu'dhihi ma biqad'i ma tastati'u isalahu minal ma'rufi ilayhima. Wa kaifa bi taqti bil wajhi wal intihari lahuma. Termasuk durhaka kepada orang tua, yaitu engkau menyakiti mereka dengan cara memutuskan sesuatu yang mungkin engkau bisa melakukan untuk mereka, tapi engkau tidak lakukan untuk mereka. Itu termasuk menyakiti. Maksudnya gimana? Maksudnya contoh sekarang, si anak ini sebetulnya bisa dia bantu orang tuanya, ada yang nggak dibantukan, punya tak pakai duitnya, tak pakai apa, tak pakai tenaganya, tapi dia tidak mau. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Uang ada, bantu mama tak mau, atau tenaga, waktu ada, orang tua tidak dibantu. Itu kan isinya tidak menyakiti secara ngomong yang kasar, apalagi mukul, enggak. Cuma tidak mau bergerak
untuk membantu. Itu sudah namanya durhaka kepada orang tua. Jadi bukan berarti menyakiti itu harus pakai lisan, ngomong kasar dan sebagainya, bukan harus begitu. Tapi ketika orang tua membutuhkan bantuan, dia bisa membantu tapi dia tidak bantu, berarti itu termasuk minal uquq, yaitu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian fakaifa bi taqati bil wajhi wal intihari lahuma. Waqad qala alaihi salatu wassalam yujadu rihul jannati min masirati alfi amin wala yajidu aqin liwa akin wala qati'ur rahim wala syaihu zanin wala musabbidu izarih khuyala innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Kayak gitu aja nggak mau bantu saja durhaka, apalagi marah-marah orang tua, bentak-bentak orang tua. Itu secara langsung, interaksi secara langsung menyakitkan orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, yujadu rihul jannati min masirati alfi amin. Baunya surga itu tercium dari perjalanan 1000 tahun. Baunya surga itu saking kuatnya. Orang jalan 1000 tahun perjalanan, itu baunya masih terasa wanginya. Begitu wanginya surga itu. Tak usah dekat-dekat surga, dekat pintunya, 1000 tahun perjalanan ke sana, ini baunya ini kayak apa ya surga itu? Macam aneh gitu. Ya memang iya, itu kan sesuatu yang akal kita ini belum bisa sampai, nanti baru ketika semuanya sudah menemui kematian. Kita kan mati semua nanti nih. Dunia ini kan hancur semua. Itulah kadang-kadang aneh kita tengok. Kita yakin kalau dunia ini pasti akan hancur, lebur semuanya. Itu mesti tuh. Tak mungkin. Dunia ini tak mungkin selamanya gini. Terus itu tak mungkin. Karena dunia ini ya semacam benda-benda yang lain. Lampu ini pasti dia suatu saat dia akan mati. Tak mungkin hidup. Mungkin setahun kadang tak ganti 2 kali kadang-kadang. Mungkin kadang-kadang lebih. Tapi mesti dia akan mati. Mungkin kadang 2 tahun, 3 tahun, tapi mesti ada matinya. Begitu juga dengan matahari. Matahari tak mungkin dia mau bersinar gitu terus, tak mungkin. Mesti suatu saat dia akan padam. Karena matahari itu ya sama seperti benda-benda biasa. Cuma dia besar. Dan kita selama hidup kita ya 10 tahun mulai kecil nengok matahari gitu-gitu, terus gitu-gitu. Iya, karena umur dia tuh panjang. Tapi pasti mati itu. Tak mungkin tidak mati. Jadi kiamat mesti terjadi. Terus dunia nih, kita tak usah mikir berat-berat. Sekarang begitu tambahnya manusia, otomatis akan tambah tempat tinggal. Orang akan banyak membangun rumah. Otomatis akan tambah apa yang mau dimakan. Otomatis. Sehingga otomatis mempunyai hutan-hutan nanti akan ditebang untuk tanam padi, tanam jagung. Tanah-tanah lapang dibangun perumahan. Tengok Karimun, perumahan di mana-mana, Pak. Kita tengok 50 tahun yang akan datang Karimun ini. Entahlah. Tak tahulah. Tengok saya lewat sini tadi hampir mati mobil saya. Astagfirullahaladzim, kok banjir? Dah nanggung nih. Dah macam mana? Mati-matilah mobil kencang tadi. Alhamdulillah selamat tak mati. Aduh, memang. Ini tahun 2022, ya kan? Begitu akan bertambahlah perumahan nanti, tambah perumahan.
1 tahun berapa perumahan jadi? Banyak pengeboran, banyak gor, banyak limbah, pohon-pohon habis, apa nak jadi? Kemarin sana banjir, sibuk. Entahlah kalau kita bicara 50 tahun lagi, entahlah Karimun, aku pun tak tahu. Entah. Makanya dunia ini pasti kiamat, tak mungkin. Kira-kira tuh 100 tahun lagi ini Karimun macam mana? Kira-kira tuh. Cobalah bayangkan kuburan. Sekarang besok orang nak cari tanah kuburan dah bingung. Kuburan penuh semua bagian perumahan ini. Padi nak tanam di mana? Jangan dikira di Thailand sana orang tak bangun. Di Thailand sana orang bilang beras Thailand, sawah-sawah itu dibangun orang tuh. Habis Jawa habis sawah-sawah tengok dibangun orang. Terus kita nak makan apa? Generasi 100 tahun ke depan, wallahu a'lam sudah. Nak pindah ke bulan, bensin habis. Ya. Kiamat, Masya Allah. Kalau bensin habis saja, apa terjadi? Penduduk dah ramai. 50 tahun ke depan, wallahu a'lam. Tahu-tahu 1 bulan bensin tak masuk ke Karimun. Gelap gelita macam zaman batu. Mobil semua pakai pinggir jalan, tak ada yang bergerak. Nak bergerak apa? Isi air kelapa. Pokok kelapa tak ada. Habis. Cobalah kita sekarang hidup ni, mohon maaf ni tergantung kepada bensin, kepada bahan bakar ini. Kalau dah habis selesailah. Kau nak punya mobil mewah kayak apa, tak ada guna. Baguslah engkau naik pakai sepeda biasa tu, itu masih bisa dipakai. Kau tak usah sombong-sombong kau mobil kau bagus, bensin habis, sampah tu besi tua. Dikira tak habis tu, habis. Jangan dikira bensin itu tidak akan habis. Dah habis, kiamat. Makanya kita datangkan satu keterangan, besok di akhir zaman terjadi peperangan Imam Mahdi itu seperti peperangan zaman dulu. Ya. Jadi pakai pedang lah biasa. Seperti zaman dulu. Kenapa? Ya mungkin pada waktu itu wallahu alam kita tak tahu, ya sudah bensin dah habis, semua dah habis. Nak naik tank apa? Tank pakai apa? Pakai air danau tu diisi jalan tank. Mana jalan? Tak jalan. Akhirnya sudahlah beginilah perangnya lagi. Tank kembali seperti zaman dulu lagi. Setelah itu wallahu alam Allah membuka lagi dunia. Berkah dari mana? Berjalan lagi pemerintahan setelah Nabi Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa baru zaman setelah Nabi Isa, terus orang-orang Islam yang beriman diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal orang-orang kafir. Habis itu baru dihantam kiamat. Itu. Jadi selagi kita beriman, insyaallah tak jumpa kiamat. Itu paling jumpa banjir itu macam gitu tu, jumpalah tu. Tapi tambah tahun tambah banyak banjir di Karimun. Tengoklah. Itu hanya menggiring kita bahwa sebenarnya kiamat itu akan datang. Mengingatkan kita saja. Wa minal uquqi, kata Rasulullah SAW, penutup ini, baunya surga dicium sejauh perjalanan 1000 tahun dan tidak bisa mencium bau surga aqin liwalidayhi. Akun yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Satu, enggak bisa cium bau surga, tak bisa. Kadang-kadang anak kalau dah terlanjur kaya tengok mamaknya selekeh gitu malu. Macam tak kenal lagi. Nomor 1, nomor 2, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturrahim. Kemudian yang keempat yaitu saykhuz zanin wala saykhuz zanin, orang yang sudah bersuami atau beristri berzina. Kemudian yang
Berikutnya Musa bin Izari khuyala, orang yang menyeret pakaiannya sampai di tanah karena kesombongan, karena sombong. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sombong itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.